Itera Fan, kembali lagi bersama aku Aris Munandar. Kali ini kita berada di podcast Itera Inspirasi, di mana podcast ini akan menghadirkan bintang tamu baik dari mahasiswa, dosen, ataupun tenaga pendidikan di Itera yang berprestasi di bidang akademik dan juga non-akademik. Dan spesial untuk bintang tamu kali ini kita sudah menghadirkan sosok mahasiswa yang berprestasi tentunya. Dan belum lama ini dia sudah meraih penghargaan nih di ajang Putra Putri Lampung. Kalau gitu kita sambut aja, inilah dia Kak Gunawan. Halo semuanya. Halo Kak Gunawan. Halo Aris. Oke, sebelumnya boleh perkenalan dulu nih biar Itera Fan yang ada di rumah juga tahu nih siapa sih Kak Gunawan ini kan gitu. Putra Putri Tenun Songket Indonesia tahun 2022. Ada. Kami ucapkan selamat untuk Putra dari Kabupaten Lampung Selatan 2, Gunawan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gunawan Prasetyo. Saya dari program studi Teknik Sipil angkatan 2019. Oke, berarti dengan Kak Gunawan dari Ya. Teknik Sipil Iya, angkatan benar sekali. 19. Berarti ini udah masuk ke semester 6 kan Kak ya? Benar sekali. Berarti di sela-sela kesibukan Kak Gunawan ini bisa ikut kegiatan di luar kampus, ini termasuk hebat sih Kak. Ya dibilang cukup sulit, tapi semua pilihan pasti ada resikonya. Semester 6 kan berarti udah sibuk sama laporan KKN, terus ada juga kuliah praktek gitu kan? Benar sekali. Sudah mulai sibuk-sibuknya tugas-tugas besar juga ya kan. Pastinya luar biasa lah perjuangannya. Berarti masih ada jiwa semangat nih untuk ikut kegiatan di luar ya. Nggak hanya fokus di bidang akademik aja, tapi di bidang sosialisasi luar kampus juga ikut nih. Salah satunya ini baru menang di ajang pemilihan Putra Putri Lampung 2022 nih Kak Ya Gunawan. benar sekali. Riz. Oke, sebelum nyeritain prestasi ini Kak, aku mau tanya dulu nih tentang Gimana latar belakang Kak Gunawan ini. Kalau boleh tahu Kak Gunawan ini asal dari mana sih Kak? Kalau saya pribadi asal dari Kabupaten Lampung Selatan. Dekat sini kok, Riz. Dekat. Oke, berarti emang dari warga Ya, lokal emang gitu dari ya. warga lokal ya. Ini dari SMA itu emang udah disibukkan dengan banyak kegiatan atau memang gimana nih Kak? Ya, kalau dari SMA saya itu sudah seperti ikut-ikut kegiatan organisasi, seperti lebih ke non akademik lah Oke. saya itu. Tapi bukan berarti kita meninggalkan akademiknya. Seperti pramuka, paskibra, bahkan seperti tarian-tarian Lampung juga seperti itu kan. Sudah sibuk di kegiatan non akademik yang dari SMA sih. Berarti memang jiwa kegiatannya tuh ada gitu ya, besar sekali. Mulai dari kegiatan paskibra tadi, terus ada Iya. kegiatan tarian juga. Memang benar-benar mengikuti kegiatan itu, nggak cuma satu tapi lebih dari satu itu kegiatannya. Bisa dibilang seperti itu sih. Tapi juga fokus di bidang akademik nih Kak. Kalau boleh tahu dari SMA itu udah masuk 10 besar atau gimana nih Kak? Kalau boleh jujur, SMA alhamdulillah tetap mempertahankan peringkat satunya sih. Aduh, alhamdulillah. Berarti memang di kampus juga prestasi di bidang akademik juga masih berlanjut Kak ya? Insya Allah masih berlanjut ya. Terus Alhamdulillah. mempertahankan IPK yang mungkin luar biasa sulitnya mempertahankan IPK ya. Ya seperti itu. Kalau ngomongin banyak kegiatan nih Kak, ada nggak sih Kak satu hobi yang menjadi hobi dari zaman dulu nih sampai sekarang masih tetap menjadi hobi yang dilakukan nih sama Kak Gunawan Kak? Kalau untuk hobi sendiri mungkin akhir-akhir ini juga Kak Gunawan lakuin ya, itu melukis sih. Oh, Suka banget melukis. melukis ya, melukis. Udah sempat ikut pameran lukisan atau gimana? Belum sih ya, masih ngelukis biasa sih, belum yang ahli-ahli banget, tapi seneng aja ketika kita lagi suasana hati yang kurang baik gitu, ketika kita membuat kayak create something, kayak membuat sesuatu di mana kita bisa melukiskan kepuasan hati itu rasanya wah ternyata ada rasa sendirilah yang ngerasa di mana kita nggak bisa dibayar oleh apapun ketika kita membuat sebuah karya seperti itu, Riz. Berarti memang ketika ada kegelisahan hati atau lagi iya, bad mood kebiasaan. mungkin ya. Mungkin Kak Gunawan ini termasuk salah satu orang anak senja nih mungkin ya. bukan kayaknya deh. Atau bisa juga bikin kata-kata puitis gitu. Bisa cipta puisi juga, bisa. Waduh, mulai dari lukisan, ikut kegiatan juga, terus bisa bikin puisi ini itu berarti banyak nih ya teman-teman Kak Gunawan dari angkatannya maupun dari bawah tingkat tuh yang suka sama Kak Gunawan mungkin. Mungkin juga habis ikut kegiatan dari Putra Putri Lampung ini nambah nih banyak chat dari DM Instagram gitu kan masuk Kak Gunawan, halo Kak gitu. Gimana nih Kak?
Faktanya emang seperti itu ya. Cukup kaget sih ketika alhamdulillah dikasih sebuah kemenangan lah ya, kemenangan dan sebuah amanah. Dan memang apalagi kan kemarin foto-foto sempat di-upload di Itera Official, bahkan di-upload di Instagramnya Prodi, himpunan, dan cukup kaget lah, banyak sekali yang mengenal Gunawan gitu kan. Ya sebenarnya sangat senang lah ya, dimana kita bisa dikenal oleh orang lain seperti itu sih, Riz. Senang lah. Berarti memang ada feedbacknya ya. Iya, benar Abis sekali. dari ikut Putra Putri Lampung, nama Kak Gunawan juga banyak dikenal orang gitu kan. Alhamdulillah, Gak cuma dari prodinya, termasuk Aris juga kan tahu dari Itera Official nih. Iya. Makanya di sini podcast Itera Inspirasi mengundang Kak Gunawan karena di sini Aris menilai Kak Gunawan ini adalah sosok inspiratif lah ya. Aduh, Jadi berat sepertinya kalau inspirasi kayaknya. mungkin bisa menginspirasi juga Itera Official, Itera Friend yang ada di rumah gitu kan. Daripada sibuk ngegame atau sibuk scroll TikTok atau medsos yang kurang baik gitu kan. Mendingan pantengin aja Itera Official karena di sini ada podcast Itera Inspirasi yang mungkin nantinya bisa menjadi bahan inspirasi buat kamu. Nah, ngomongin soal Putra Putri Lampung ini Kak. Itu boleh nggak sih diceritain dari awal Kak Gunawan ikut seleksi terus bisa sampai ke tahap babak juara nih Kak, gimana? Oke, sedikit cerita nih Riz Oke. ya. Awal seleksi itu sekitar sebulan yang lalu lah, sebulan lalu audisi pertama. Jadi di Putra Putri Lampung ini kita ada tiga audisi, panitia mengadakan 3 audisi. Nah, Kak Gunawan sendiri itu mengikuti audisi pertama. Itu ada di salah satu hotel di Bandar Lampung, di mana audisinya mungkin yang ditanya seperti interview, speech, catwalk gitu-gitu kan. Nah, tentunya persiapannya luar biasa sih Riz, karena memang sebelumnya kan Kak Gunawan juga mengikuti Duta Kampus nih, finalis Duta Kampus, di mana kita dapat belajar. Yang penting itu kita dapat belajar everyday lah, kita belajar, dan di mana kita dapat meningkatkan public speaking kita, development self confidence. Yang penting itu self confidence sih. Betul, Ya betul. mungkin sebelumnya Kak Gunawan ini orangnya cukup introvert lah ya, bisa dibilang. Tapi di mana di sini Kak Gunawan bisa belajar lah, artinya bukan berarti akademik terus, tapi kegiatan non akademik juga penting. Bukan berarti kita juga meninggalkan akademik. Nah, untuk persiapannya itu luar biasa. Jadi setiap malam itu mungkin seperti latihan public speaking, latihan bahasa Inggris, mungkin beberapa hal yang harus dipersiapkan dan dibutuhkan ketika mengikuti ajang Putra Putri Lampung ini ya. Kak Gunawan persiapkan semaksimal mungkin sih. Dan alhamdulillah ketika pengumuman audisi pertama, alhamdulillah lolos sebagai finalis. Jadi masuk ke dalam 20 pasang Putra Putri Lampung sampai karantina, bahkan sampai grand final. Oke, berarti memang usaha itu tidak Iya, mengkhianati seperti hasil itu. gitu ya. Ya, Kak Gunawan juga ngerasa sepertinya ini bukan hoki-hokian, bahasa Iya. kita hoki-hokian Iya, kita benar, ya, benar. atau sebagai ajang coba-coba. Memang Kak Gunawan ngerasa sih sebuah proses dan usaha Kak Gunawan bisa sampai titik ini sih. Karena emang bener hasil itu akan berbanding lurus dengan usaha dan doa gitu kan. Ya, sepertinya Jadi kalau seperti memang mau dapat hasil yang baik dan hasil yang bagus gitu ya, kita harus keluarin effort kita untuk Iya, usaha benar. kita mau dapat menang di ajang tersebut ya kita harus Iya. keluarin effort kita Benar, gitu. benar. Dan berarti Kak Gunawan ini salah satu orang yang keluar dari zona nyaman ya. Ya, sepertinya seperti itu. Berarti kan tadi diceritain sama Kak Gunawan itu Kak Gunawan awalnya orang yang introvert, tapi akhirnya bisa membuka diri untuk keluar dari zona nyaman, Iya. ikut kegiatan di luar dan ikut kegiatan Duta Kampus, terus ikut sebagai finalis di Putra Putri Lampung gitu. Emang Kak Gunawan ini introvert seperti apa sih Kak? Oke ya. SMA cukup ekstrovert. Nah, beralih masuk perkuliahan semester 1 sampai semester 4 itu cukup introvert. Jadi lebih fokus ke akademik banget, jujur aja. Nah, ketika masuk semester 5 ngerasa sepertinya harus adanya development pengembangan dalam diri Kak Gunawan, seperti self confidence, public speaking yang harus Kak Gunawan kembangin di luar gitu loh, nggak hanya akademik aja. Bukan berarti kita meninggalkan akademik, tapi non akademik juga penting. Jadi berusaha untuk kembali lagi seperti Gunawan yang dulu lah, seperti SMA dulu. Jangan sampai Gunawan yang dulu yang aktif dan bisa bersosialisasi dengan yang lain akan hilang, tenggelam. Nah, akibatnya semester 5 itu berusaha untuk mengikuti seleksi Duta Kampus lah, mengikuti kegiatan di luar, bersosialisasi, mencari relasi. Oke. Nah, seperti itu. Oke, tapi
kalau boleh tahu nih ya, Iya. harus sedikit kepo nih sama kenapa sih Kak Gunawan itu bisa jadi introvert nih? Kan tadi cerita ini di SMA katanya ekstrovert. Terus ketika masuk kuliah di semester 1 sampai semester 4 fokusnya cuma ke akademik nih. Iya. Itu memang mau mengejar target akademik yang bagus atau memang karena ada something yang membuat Kak Gunawan atau sakit hati gitu kan? Itu gimana nih ya? Bener apa nih katain Aris tadi. Karena kan banyak dari kating-kating bercerita bahwasannya kuliah itu harus mempertahankan IPK yang bagus. Apalagi kuliah itu kan objektif, dosennya objektif. Kalau nilainya sekian ya hasilnya sekian. Makanya lebih fokus ke akademik banget emang. Memang fokus akademik banget. Tapi ketika masuk semester 5 ngerasa bahwasannya nggak akademik aja, harus pokoknya saya harus mengembangkan potensi saya yang lain seperti itu. Tadi pas Kak Gunawan bilang bener banget nih, kirain Aris itu karena sakit hati gitu. Ternyata gara-gara memang pengen fokus di Iya. akademik gitu Kak ya. Kalau untuk akademik sendiri Kak itu ada nggak sih kejuaraan LKTI atau sebagainya itu yang pernah Kak Gunawan ikutin gitu? Kalau untuk mengikuti beberapa lagi mengikuti ya LKTI ataupun yang lainnya, tapi memang belum diberikan sebuah rezeki lah ya, Iya, benar, kemenangan. Yang penting prosesnya dan kita mau belajar. Bener. Yang penting kita mau untuk menjadi gelas kosong di mana kita berada, di situlah kita wajib untuk diisi gitu. Wah, luar biasa nih Aris. jadi Benar jadi ini sekali. juga saya dapat salah satu ilmu dari Waduh. orang di luar gitu kan. Jadi Iya. kalau kita memang mau punya apa namanya pengalaman yang lebih gitu, ilmu yang lebih juga kita harus bisa menempatkan diri kita dimanapun tuh menjadi gelas kosong. Benar sekali, benar. Jadi kita mau menerima masukan, mau menerima ilmu dari orang lain. Iya. Oke, berarti Kak Gunawan ini termasuk mahasiswa yang cukup familiar berarti sekarang di kampus gitu kan. Dari yang awalnya introvert nggak dikenal siapapun, tiba-tiba makanya teman-teman pun pada kaget tiba-tiba ada foto di ITERA official tuh. Iya, mungkin. Gunawan gitu kan. Berarti, Ya, mendadak dari- seperti move lah, seperti move banyak yang kenal gitu. Ya alhamdulillah bersyukur sih. Berarti dari teman-teman Kak Gunawan sebelumnya nggak expect nih ya, berarti Kak Gunawan ikut ajang ini tuh mereka nggak expect Kak? Sepertinya nggak expect sih karena memang benar-benar fokus ke akademik semester 1 sampai semester 4 itu. Jadi tahunya mereka mungkin Gunawan tuh hanya fokus akademik dan cukup introvert pendiam seperti itu. Atau Kak Gunawan dari semester 1 sampai semester 4 dicap anak ambis gitu? Iya, benar sekali kalau boleh jujur seperti itu, benar sekali. Nah itu gimana Kak kalau Kak Gunawan menanggapi hal tersebut ini Kak? Misalnya ada teman Kak Gunawan nih, "Dih ambis banget sih lu," gitu-gitu. Oh, menanggapinya ya. Heeh. Menanggapi kadang ngerasa gimana kita ngebalasin gitu ya kalau dikatain, tapi ya diain aja deh kayak yang enggak lah gitu, biasa aja, mungkin usaha. Karena menurut Kak Gunawan sendiri, pandangan Gunawan sendiri itu manusia itu tidak ada yang pintar, tapi dia mau berusaha. Bener, Iya, dia mau berusaha. Makanya dia akan bisa menjadi lebih dari yang lain seperti itu. Oke, ini memang benar kata guru Aris juga waktu SMA juga beliau juga pernah bilang orang di dunia itu tidak ada yang pintar, tapi orang itu rajin gitu. Jadi Iya, benar. orang pintar juga akan kalah dengan orang yang rajin, Rajin, gitu kan. benar sekali. Kalau orang pintar malas-malasan, malas baca Sama buku aja gitu sih. kan sama aja kan ya daripada Benar, orang yang rajin gitu kan, dia bakal lebih banyak ilmu yang dia dapat gitu. Tapi ngomongin soal tadi udah kegiatan terus hobi Kak Gunawan. Nah, itu Kak Gunawan di sela-sela kesibukan itu masih ikut nongkrong sama teman kah atau memang udah aktif nih sama kegiatannya? Udahlah males ikut sama teman gitu. Gimana Kak? Kalau urusan nongkrong nih ya, nongkrong masih lah ya, masih dimana kan kita juga perlu namanya refreshing lah ya di tengah kesibukan kita dapat berkumpul dengan teman-teman semua, nongkrong di salah satu warung atau salah tempat makan, kita ngobrol sharing-sharing pengalaman kita, terus seharian kita itu ngapain aja dengan bersama teman-teman di situ kan kita bisa refreshing lah, menghibur otak, menghibur hati dari semua kegiatan kita itu masih. Berarti emang nggak membuang diri dari teman-teman yang lama Iya gitu Bang ya. dong, Tetap harus itu. tetap harus kita rangkul, Harus, tetap harus harus, kita harus. jalin sosialisasi. Tapi ngomongin banyak kegiatan terus tetap aktif di dunia organisasi dan juga yang lainnya, itu gimana sih tugas dari Kak Gunawan sendiri, tugas-tugas kelompok atau tugas individu dari kuliah gitu Kak? Kan ini teknik sipil Kak ya? Iya, Nah benar itu sekali. biasanya banyak tugas-tugas gamteknya gitu Kak? Iya, jujur aja kadang ngerasa bersalah sih ya kalau bersama teman-teman kelompok di tugas besar praktikum. Tetap bertanggung jawab, tapi terkadang memang kadang sedikit telat gitu kan. Menjadi bagian Bang Gunawan tuh, laporan modul sekian tuh. Jadi agak telat, tapi tetap bertanggung jawab, tetap diusahakan kok, tetap diusahakan. Berarti memang tetap berusaha mengejar akademik juga Iya, di karena sela-sela.
apapun pilihan kita pasti ada resiko yang harus kita ambil sih. Tapi ini berarti Kak Gunawan termasuk mahasiswa yang masih menikmati masa TPB-nya offline berarti kan Kak? Oh iya, iya. Itu gimana sih tanggapan Kak Gunawan terkait pembelajaran dari teknik sipil sendiri, itu memang beban di awal atau lancar-lancar aja gitu Kak? Kalau di awal dari teknik sipil kita kan masuk ke jurusan itu semester 3 ya. Sedangkan untuk TPB itu mungkin seperti pengantar prodi saja. Jadi belum bisa membedakan bahwa kalau udah masuk jurusan itu enaknya online atau offline. Tapi kalau menurut pendapat Kak Gunawan sih enaknya offline ya, karena kan kita terbawa sana, apalagi anak teknik ya kan. Kita perlu praktikum, kita perlu namanya bersosialisasi dengan teman-teman, namanya teknik kan pasti banyak praktiknya. Tapi mau tidak mau memang keadaannya menuntut kita seperti ini kan. Mau tidak mau keadaannya menuntut kita seperti ini, yaudah jalankan saja. Mungkin untuk lebihnya tidak hanya memanfaatkan Zoom dosen saya, tapi kita juga kayak mengeksplor diri, mencari pengetahuan YouTube, atau kalau ada cutting-cutting yang ngerjain TA itu kita bantu, itu kan menambah-nambah juga gitu. Jadi bukan kita tuh seperti ini bukan karena keadaan, tapi kita juga harus ada effort untuk keadaannya seperti ini ya, kita harus seperti ini, jangan mengikuti keadaan yang ada gitu, seperti itu. Betul. Oke, kita beralih lagi ke topik tentang Kak Gunawan yang menjadi winner di ajang pemilihan putra-putri Lampung 2022 berarti kan Kak? Iya benar. Oke, berarti 2022. Nah itu katanya ada 3 kategori nih Kak, itu kira-kira apa aja sih Kak? Oh iya, jadi gini, untuk ke nasional nanti kita itu ada tiga lisensi dari putra-putri Lampung sendiri. Itu namanya yang pertama putra-putri kebudayaan, yang kedua putra-putri tenun songket Indonesia, dan yang ketiga Indonesia Model Cert. Jadi setiap provinsi itu menyiapkan 3 pasang untuk dikirimkan ke 3 lisensi itu ke nasional. Dan untuk Kak Gunawan sendiri ini masuk ke putra-putri tenun songket Indonesia. Tentunya setiap lisensi mempunyai kriteria masing-masing. Oke, berarti hebat nih ya, dari awalnya ikut duta kampus, terus ikut putra-putri Lampung, dan akhirnya bisa mewakili Lampung di tingkat nasional ini. Berarti memang proses dan juga perjalanan Kak Gunawan sendiri itu memang cukup panjang, tapi memang hasil tidak akan mengkhianati itu semua Kak ya. Nah, Itera fan yang ada di rumah dia, tuh berarti Kak Gunawan tuh sangat inspiratif lah istilahnya, karena dia fokus di akademik tapi juga ikut kegiatan di luar kampus, mulai dari duta kampus, terus ikut kegiatan yang lainnya, dan juga sekarang terpilih sebagai putra-putri Lampung yang akan mewakili Lampung di ajang nasional nanti. Nah, oke Kak Gunawan, tadi kita udah ngobrol-ngobrol, sharing-sharing bareng gitu kan. Lumayan banyak kayaknya, Riz. Kayaknya masih sedikit ya. Kalau kita jangan dikulik lagi dong. Kalau kita ulik-ulik lagi kayaknya bakalan panjang, tapi karena ini kita mau masuk ke segmen selanjutnya, ya ini ada segmen fun game nih. Waduh. Oke, di sini ada fun game. Sebentar. Wah. Oke. Jadi di sini udah ada 2 wadah. Di sini ada warna hijau dan juga warna ungu. Di sini adalah fun game kita, yaitu Kak Gunawan rulesnya yang pertama, ambil terlebih dahulu kertas yang ada di wadah warna hijau, kemudian di situ akan tertulis angka, berapa kertas pertanyaan yang harus Kak Gunawan jawab secara cepat. Oke. Boleh diambil dulu Kak? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka nih ya, Riz. Oke, buka. Oke. Berarti ada 3. Oke, angkanya 3 berarti Kak Gunawan wajib untuk mengambil 3 pertanyaan. Oke, silakan Kak Gunawan. Ini dijawab secara cepat ya Kak. Ini Kak Gunawan yang buka? Boleh Kak Gunawan buka, berarti Aris yang baca. Oke, Aris bacain pertanyaannya. Kapan Kak Gunawan terakhir kali bolos kelas? Tidak pernah. Wah. Ternyata walaupun di sela-sela kesibukan nggak pernah bolos kelas kayak, tetap ikut Zoom, tetap ikut ini. Mungkin kalau memang ada kegiatan seperti ini, kita membuat surat rekomendasi dari jurusan seperti Kak Gunawan nih ikut putra-putri Lampung, tentunya kan pasti menyita waktu kuliah kan. Jadi kemarin Kak Gunawan itu ke jurusan, ke prodi, meminta surat rekomendasi bahwasannya Kak Gunawan itu mengikuti kegiatan ini mewakili kampus dan mewakili Kabupaten Lampung Selatan. Nah kemarin juga seperti salah satu matkul UTS itu memang ada yang tertinggal, tapi karena memang surat
surat rekomendasi itu sudah ada, jadi ntar Kagunawan menyusul. Jadi tetap apapun itu semua pilihan ada resiko, tapi alangkah baiknya kita menjalankan sebuah birokrasi yang baik juga. Oke, berarti kalau gitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bisa diambil Kak Gunawan. Oke. Satu nih Kak, satu. Oke, Jangan langsung siap, 4 ya. Kambil nih. Atau mau dijawab semua nih pertanyaannya. Oke, dah sini Aris baca. Tipe cewek idaman Kak Gunawan. Cepet atau menjelaskan atau gimana? Cepet aja deh 3 kriteria gitu, biar Itera fan yang ada di rumah mungkin Oke. bisa memantaskan diri. Boleh. Pinter, manis, Pinter, manis. Satu wangi. lagi. Oh, wangi. Wangi, Oke. iya. Berarti pinter, manis, wangi. Iya. Oke. Tuh Itera fan yang ada di rumah tuh ya. Kalau Itera fan yang ada di rumah nonton podcast ini tuh, tipe dari cewek idaman Kak Gunawan itulah tadi pinter, manis dan juga wangi. Jadi kalau kamu termasuk 3 kriteria itu, mungkin kamu termasuk pilihan idaman dari Kak Gunawan. Aduh. Atau jangan, Pertanyaannya kayaknya lebih ke privasi nih. atau jangan-jangan udah ada pasangan sendiri nih. Belum sih. Oke, berarti masih stay single aja gitu ya. Stay alone gitu. Oke, berarti lanjut pertanyaan selanjutnya. Last question. Pertanyaan terakhir. Oke, udah. Oke, ini pertanyaan terakhir atau mau tambah pertanyaan lagi abis ini? Cukup sepertinya. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir dari fan game kita. Hal paling konyol apa yang pernah dilakuin oleh Kak Gunawan? Oke. Apa Kak? Bernyanyi on mic ketika kelas. Ketika Ketika Zoom. kelas, ketika Zoom. Iya. Oke. Iya. Itu kenapa Kak? Kok Jadi bisa? itu nyanyi? jadi ceritanya itu kan lagi nge-zoom tuh. Tiba-tiba kan kita kadang kalau nge-zoom tuh kan ada sedikit kayak bengong-bengongnya merhati. Kadang dosen juga menunggu gitu kan, menunggu dosen masuk ataupun menunggu materinya dipersiapkan. Jadi kayak nyanyi dikit, ya nggak kuat sih bernyanyi sedikit gitu kan. Tiba-tiba on mic nih, jadi ditegur nih sama dosennya. Berarti emang nggak sengaja Nah. ternyata on mic ya. Dan alhamdulillah dosennya juga nggak marah sih, cuman Gunawan bernyanyi ya gitu. Aduh maaf Ya Pak. mungkin suara Kak Gunawan merdu gitu Waduh, kan. enggak, kayaknya. Makanya juga dosennya menikmati Iya. juga gitu kalau ketika Kak Gunawan nyanyi. Oke, kalau gitu tadi udah pertanyaan terakhir. Makasih banget buat Kak Gunawan udah Iya. ikutin fun game di podcast kali ini. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Betul. Buat Kak Gunawan, apa sih tips dari Kak Gunawan sendiri biar bisa berprestasi dan juga bisa menjadi winner baik di sebuah kompetisi ataupun hal lainnya tuh, Kak? Oke, tips dan pesan mungkin ya untuk Oh, teman-teman boleh. kita. Gini, yang pertama yang penting itulah rasa percaya diri, Riz ya. Dan mau mencoba. Tetapi gini, Kak Gunawan mungkin sedikit mengetahui beberapa orang dari teman Kak Gunawan, lingkungan Kak Gunawan itu mereka cukup kata-kata yang tidak asing lah, insecure lah, bahasa kita sekarang insecure. Dan mereka merasa kayak I'm not good looking gitu kan, saya nggak good looking. Sebenarnya kata good looking itu tidak salah, tapi yang salah itu bagaimana cara kita memaknainya. Benar-benar. Nah, good looking itu apalagi dengan standar yang dibuat anak-anak sekarang. Good looking itu harus yang berkulit putih, berbadan tinggi, Harus cantik, harus tampan harus gitu kan. tampan ya kan, dengan harus hidung mancung, harus badan profesional, enggak. No. Good looking itu bukan berarti tentang body kita lah ya, tapi gimana cara kita profesional dalam melakukan satu hal. Kita bisa menempatkan diri bahwasanya ketika kita lagi di situasi A, ya kita harus memposisikan kita seperti yang A, jangan dicampur adukan. Nah, jadi good looking itu gimana cara kita berkomunikasi dengan orang, relasi, selalu tersenyum, diajak ngobrol nyambung, terus kita profesional. Jadi jangan sampai membatasi diri kalian dengan kata-kata good looking tentang fisik. Karena gini, kita tidak bisa memilih kita dilahirkan dalam bentuk seperti apa, warna kulit seperti apa, bentuk hidung seperti apa, tinggi badan pendek atau tinggi seperti apa, kita nggak bisa memilih. Dan juga kita tidak bisa memilih kita dilahirkan dalam keadaan keluarga seperti apa, finansial yang cukup, yang tinggi atau yang rendah, kita tidak bisa memilih. Tetapi kita bisa memilih loh kita mau jadi apa. Kayak you can choose what you want to be gitu loh. Bener-bener. Bisa memilih apa yang kamu. Kita boleh tidur nih di tempat atau kasur yang berbeda, tapi mimpi kita boleh sama kok. Jadi buat teman-teman semua tips dan pesan lah dari saya pribadi, di sini juga saya belajar lah ya, bukan berarti di sini saya sudah menjadi yang terbaik, bukan. Betul. Tentunya di sini juga saya bicara karena pengalaman saya. Nah, intinya self confidence penting, rasa percaya diri penting, dan
beranilah mencoba. Jadi berani mencoba untuk bisa untuk terbiasa ya karena kita pernah mencobanya. Terima kasih. Luar biasa sekali pesan dan juga tips dari Kak Gunawan itu Iya. sangat luar biasa sekali sih. Dari memang kita juga harus membiasakan diri kita dan Iya. juga jangan insecure, intinya Iya, itu sih. benar. Karena banyak sekarang Itara fan yang ada di rumah mungkin juga ngerasa insecure, dia menang ini kayaknya gue insecure nih sama dia, gue nggak mungkin bisa nyaingin dia gitu kan. Iya. Nah itu mereka tuh pasti punya adalah sebagian orang, nggak semua orang, pasti ada beberapa orang yang mikirnya kayak gitu dan juga mungkin ngerasa insecure banget kalau misalnya teman kita udah sukses tapi kita belum gitu, masih di bawah. Padahal itu harus jadi cambukan kita untuk berarti kita harus butuh progres dan juga kerja keras yang lebih gitu Benar kan. sekali, karena tabel kesuksesan orang tuh berbeda-beda. Mungkin ada yang si A nih baru mencoba tiba-tiba langsung berhasil. Betul. Nah, berarti ketika kita berani mencoba terus gagal, bukan berarti kita tuh disama-samakan dengan yang sudah berhasil, tapi berani mencoba lagi sampai titik di mana kita, wah ternyata saya juga bisa seperti itu. Betul. Karena kegagalan itu adalah hal yang bagus karena bisa menjadi membuat kita jadi itu bahan ajaran baru. Evaluasi gitu kan. evaluasi dari sebelumnya untuk lebih baik lagi. Oke, kalau gitu makasih nih ya buat Kak Aduh, Gunawan sama-sama nih, Riz. selaku winner dari Putra Aduh, jangan Putri bawa winner lagi dong. Putra Putri Lampung 2022 yang akan mewakili Provinsi Lampung dalam ajang apa tadi Kak? Putra Putri Tenun Songket Indonesia. Oke, Putra Putri Tenun Songket Indonesia. Semoga nanti di ajangnya diberi kelancaran dan bisa mengharumkan nama Provinsi Lampung. Amin. Kalau gitu sekali lagi terima kasih buat Kak Gunawan ya. Iya, Riz. Oke, kalau gitu Itara Fan itu dia tadi bincang santai kita tentang narasumber yaitu Kak Gunawan yang menjadi pemenang di ajang pemilihan Putra Putri Lampung 2022 yang alhamdulillahnya nih mewakili Provinsi Lampung khususnya di ajang nasional yaitu di Putra Putri Nasional 2022 berarti ya? 2022. Kalau gitu jangan lupa untuk terus saksikan podcast Itara Inspirasi karena podcast ini mungkin bisa menjadi salah satu referensi kamu untuk membangun kamu bisa lebih inspiratif dan juga dijadikan tokoh inspiratif buat kamu. Kalau gitu aku Aris Munandar mohon pamit, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.